Shalom saudara, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya berdoa kita semua tidak ada yang galau dan bete ya, karena PSBB-nya masih ada, masih berjalan. Dan saya berdoa kita tetap bersemangat, antusias, karena Allah yang kita sembah tetap menyertai dan memberkati kita. Pagi hari ini saya masih menyampaikan materi Kersel Jumat kemarin yang berbicara tentang bagaimana menghadapi krisis. Dan saya berdoa setiap keluarga tidak ada yang melewati program ini, semua mengikuti materi Kersa di keluarga masing-masing, antusias supaya setiap keluarga justru mengalami pertumbuhan, kekuatan, dan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Saudara, bisa saja kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan tentang bagaimana hidup kita ke depan, bagaimana masa depan kita, tapi biarlah kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah itu kuasanya tak terbatas. Dia tak pernah berubah, sekali dia berjanji menyertai kita, dia pasti menyertai kita. Bagian saudara dan saya adalah tinggal di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan ada di dalam kita dan firman-Nya itu yang menjadi pedoman buat kita sehingga kita tetap berjalan dalam tuntunan dan rencana Tuhan. Di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 15 itu dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kita sudah belajar bahwa pohon korma memang jenis tanaman yang didesain oleh Tuhan, dia kuat, tumbuh, subur justru di tengah-tengah padang gurun ya. Di tengah-tengah panas terik dia mampu tumbuh subur. Nah, itu berarti kita juga sebagai manusia, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan sudah membenarkan kita melalui karya keselamatan, maka kita juga dirancang, didesain Tuhan untuk sanggup menghadapi krisis, tekanan, penderitaan seberat apapun. Dan kita harus percaya bahwa ujian pencobaan yang Tuhan berikan itu tidak pernah melebihi batas kekuatan kita untuk menanggungnya. Kenapa? Karena dia tahu betul batas kekuatan kita untuk menghadapi setiap ujian, tekanan, dan persoalan. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan ular beracun kepada anak-anaknya yang minta roti. Dia tahu yang terbaik. Dia tahu bagaimana melatih kita. Dia tahu bagaimana memberikan kita pertumbuhan di dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Semua yang dia berikan bukan untuk mencelakakan, bukan untuk membuat kita putus asa dan binasa, tetapi apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini, dia mau supaya kita semakin kuat bertumbuh di hadapan Tuhan, bahkan bertunas. Tunas ini melambangkan adanya kehidupan yang baru. Jadi kalau kita menghadapi krisis seperti sekarang, seharusnya kita justru semakin banyak tunasnya. Ada kehidupan yang baru, ada terobosan di dalam pola pikir kita, karakter kita, ya. Ada terobosan yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga semakin berbahagia, keluarga semakin bersatu, semakin sepakat, semakin mesra, suami istri menikmati waktu-waktu yang ada, ya. Keuangan kita dikelola dengan baik, diatur yang baik, dan Tuhan memberkati adanya penyediaan ilahi. Pekerjaan kita, ya, Tuhan pelihara. Bahkan mungkin yang sudah berhenti bekerja, Tuhan berikan ide-ide yang baru untuk Bapak Ibu Saudara semua bisa tetap bekerja, melakukan usaha-usaha yang lain sesuai dengan arahan dan tuntunan Tuhan, ya. Dan dikatakan bahwa orang benar itu punya kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Saudara bayangkan, orang benar itu diibaratkan burung Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang terus-menerus berlari, dia pasti satu titik mengalami kelesuan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang benar itu sekalipun dia berlari, dia tidak menjadi lesu. Bahkan berjalan, sekalipun perjalanannya itu adalah perjalanan yang jauh dan panjang, dia tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena kekuatannya bukan datang dari dirinya sendiri, tetapi kekuatannya datang dari Tuhan.
Nah, hari-hari ini tidak ada kekuatan yang lain yang dapat kita andalkan. Saudara punya masalah, saudara tidak lagi bisa mengandalkan gembala, saudara tidak lagi bisa mengandalkan ketua kersel, teman sepelayanan, karena semua kita harus dibatasi pertemuannya, perjumpaannya. Bahkan kalau ada yang sakit juga kita tidak bisa langsung bisa menjenguk karena situasi yang masih berlaku seperti sekarang ini. Itu artinya bahwa Tuhan sedang fokus terhadap diri kita, bahwa kita harus sadar bersama dengan Tuhan kita bisa cakap menanggung segala perkara. Kita dapat melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Satu-satunya andalan kita bukan orang lain, bukan pasangan kita, bukan keuangan kita, bukan pekerjaan kita, tetapi satu-satunya kekuatan kita hari-hari ini adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan dikatakan kita punya kekuatan yang baru seumpama burung Raja Wali, yang justru kalau ada badai dia semakin mengencangkan, mengembangkan kedua sayapnya menghadapi badai itu. Berarti bahwa orang benar itu tidak takut terhadap badai. Justru kalau badai datang, orang benar mengembangkan sayapnya, imannya, percayanya kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita mampu kuat di hadapan Tuhan? Bagaimana kekuatan Tuhan semakin besar di dalam hidup kita, ya, dan Tuhan begitu banyak berkarya di dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 12 ayat 24, di situ dikatakan, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tetapi kalau ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan menginginkan hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Waktu kita sudah menerima keselamatan, kasih, pertolongan, mujizat, berkat yang datangnya dari Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita untuk kita juga menjadi berkat melayani orang-orang di sekitar kita. Tapi syaratnya Tuhan ingin kita mati, mematikan manusia lama kita, supaya Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Semakin kita banyak mematikan keinginan-keinginan daging kita, mematikan keinginan-keinginan manusiawi kita, maka Kristus akan semakin banyak hidup di dalam kehidupan kita. Perannya akan semakin besar, kuasanya akan semakin dinyatakan. Saudara, kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Tetapi kalau kita banyak turun tangan terhadap persoalan-persoalan kita terlalu banyak ambil alih, berjalan dengan pikiran-pikiran kita, maka Tuhan pasti lepas tangan. Kita sudah belajar di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 16 yang berbicara tentang bagaimana Yerobeam yang tadinya, ya, ada perjanjian dengan Tuhan, kerajaannya akan diberkati kalau dia setia. Tapi ternyata Yerobeam tidak setia. Akhirnya di dalam ayat 16 dikatakan Tuhan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Yerobeam. Oleh sebab itu yang Tuhan inginkan adalah kita percaya, berserah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saat tekanan itu datang begitu berat dalam hidup kita, biarlah kita diam. Diam di sini bukan pasif, artinya diam aktif, berada dalam hadirat Tuhan, introspeksi diri, mengevaluasi diri, membangun hubungan dengan Tuhan, mempercayai Tuhan, membangkitkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu masih bekerja, kuasanya masih sama, dia sanggup menolong kita. Berikan ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, supaya kita lihat ada karya Tuhan nyata. Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi, tetapi kuasanya terbatas kalau kita banyak ambil alih
bagian Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita belajar hari-hari ini untuk kita mempercayai Tuhan. Dengar apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Percayai dan berjalanlah dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Biarlah kita mati di hadapan Tuhan supaya Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Temukan sumber mata air itu di dalam hadirat Tuhan. Biarkan aliran-aliran air itu keluar dari bait sucinya Tuhan, memenuhi hati kita, supaya hati kita penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Kita memiliki hikmat, kita memiliki pengenalan akan Allah, sehingga kita tidak berjalan seperti orang buta. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Kita tidak struggle sekalipun di tengah-tengah krisis. Kita menemukan sumber mata air sehingga kita tidak pernah mati kekeringan. Kita akan tetap tumbuh subur, kita akan tetap punya kekuatan yang baru. Biarlah kita berpusat pada keinginan hati Tuhan, supaya keinginan-keinginan Tuhan itu yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita menjalankan, kalau kita menyenangkan keinginan-keinginan Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan menutup mata dan lepas tangan atas masalah, persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang Bapak, Ibu, dan Saudara alami. Kita percaya Dia mengasihi kita. Roh Kudus-Nya sudah diberikan kepada kita. Roh yang mampu menolong kita ketika kita memerlukan pertolongan. Roh yang mampu menuntun kita pada jalan-jalan kebenaran pada waktu kita tidak lagi bisa melihat apa kebenaran yang harus kita lakukan. Roh yang mampu mengajarkan kita untuk kita bisa mengetahui segala sesuatu dengan hikmat Tuhan, sehingga kita cakap menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam hidup kita. Bagian saudara dan saya adalah menanti-nantikan Tuhan, ada di dalam bait-Nya Tuhan. Karena hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan yang punya kekuatan yang baru. Hanya orang yang ada di dalam bait Tuhan yang akan bertunas subur di hadapan Tuhan. Dia punya kekuatan, dia punya sumber mata air, dan dia tetap punya sukacita, kekuatan, bahkan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Saya berdoa tidak ada yang saudara mengalami putus asa. Saya berdoa saudara tidak ada yang mengalami stres berkepanjangan. Saya berdoa tidak ada keluarga-keluarga yang mengalami jalan buntu. Tidak ada saudara yang punya jalan pintas untuk menyelesaikan dan mengakhiri hidup ini. Dan saya terus berdoa untuk setiap saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, baca firman Tuhan, yakini firman Tuhan yang saudara baca, perkatakan firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan itu akan melaksanakan dan mengerjakannya, sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak pernah kita lihat akan kita lihat. Apa yang tidak pernah kita dengar akan kita dengar. Apa yang belum pernah kita alami akan kita alami. Percaya, kita akan melewati fase ini bersama-sama, dan kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Biarlah serahkan, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, supaya Tuhan turun tangan dan Tuhan memberkati, memberikan kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, terus nanti-nantikan Tuhan, terus ada di dalam hadirat Tuhan, dan lihat, alami apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.